datang ini Bapak Busro Wadas, Ketua KPK Darawo. Ya. Selamat datang Bapak, monggo. Ya kan, bentar lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan permintaan dari pimpinan pusat MTA, menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, mudah-mudahan yang akan saya sampaikan nanti bisa menambah pengetahuan yang selama ini sudah disampaikan, sudah Ibu Bapak terima lewat pengajian yang begitu besar dan insya Allah dirahmati Allah. Amin. MTA itu luar biasa. Sebelum MTA berdiri, kira-kira 40 tahun yang lalu Ibu Bapak, saya sering ke Surakarta, latihan kader. Lalu berkenalan dengan tokoh Islam di berbagai pesantren, di antaranya pesantren Jamsaren, Kiai Ali Daroukah ya, almarhum. Bahwa setiap lembaga pendidikan antara lain Jamsaren ketika itu, kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, maka santri-santrinya itu akan dikenal oleh masyarakat santri-santri yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang membawa manfaat kepada orang lain. Saya yakin hadirin kaum muslimin yang berbahagia, muslimat, MTA ini nanti, bukan nanti, sekarang saja, apalagi nanti, pasti akan lebih bisa menghasilkan santri-santrinya, ya, yang semakin lama semakin dikenal oleh siapapun juga. Pokoknya ormas-ormas agama khususnya Islam yang diniati untuk menegakkan li'ilali kalimatillah, diajarkan Islam sesuai dengan sumbernya Quran dan Sunnah, dengan penjelasan-penjelasan menurut nalar yang sehat, itu mesti membawa manfaat, pasti itu. Tidak mungkin tidak, karena akan ada pertolongan dari langit sana, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu janji Allah. Janji Allah itu tidak pernah dilanggar oleh Allah. Tapi kalau janji manusia, lihat manusianya dulu. Nah, kalau janji partai politik kira-kira banyak melesetnya enggak? Nah, udah tahu itu. Ya, tidak semua partai politik. Ada kok partai politik yang baik itu, yang nanti akan dibentuk lagi, sekarang belum. Nah, itu MTA. Lalu yang kedua, bangsa kita itu sekarang sedang krisis pemimpin dan kepemimpinan. Pertanyaannya, dari mana pemimpin dan kepemimpinan itu bisa disemai, bisa dikader? Jawabannya Al-Quran At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu dari dua unsur, manusia wal hijarah dan batu. Nah, siapa manusia yang nanti jadi bahan bakar di neraka nanti? Antara lain koruptor itu. Pasti itu. Dan malaikat itu sudah mencatat itu, rokeb atid. Sudah di sana. Kalau dosanya enggak diampuni, ya sudah. Ahlun nar hum fiha khalidun, na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, beramal
soleh, beramar ma'ruf nahi munkar lillahi ta'ala, itu dijanjikan tempat di surga juga hum fiha khalidun. Di surga. Nah, nanti yang di surga itu bisa melihat yang di neraka itu. Kowe kok mlebu neraka? Korupsi ya Pak Busro mbiyen. Mbiyen wis dicegah kok ya isih nekat piye meneh. Anakku ora ngelingke kok. Istriku juga malah bujuki saya. Lu bujuki itu bojomu mbiyen? Iya. Kenapa? Nah, saya dulu pulang-pulang baru menjabat di Jakarta setahun, pulang ke Solo itu membawa mobil Alphard cuma satu. Istri saya bilang, kok cuma satu, Mbah Mundi. Nah, terus mobil Alphard kurang baik. Kemudian saya bawakan mobil Hammer tuh hamster ya. Yang bener Hammer ya. Hammer, kalau hamster itu tikus celurut ke Australia ini. Nah, kalau istri yang tidak baik itu ketika suaminya pulang ke rumah membawa barang-barang yang haram, itu langsung, kalau dia tidak sadar kalau istrinya muslimah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau muslimah yang baik, yang ikut pengajian di berbagai kelompok umat Islam termasuk MTA ini, kalau suaminya pulang membawa barang-barang yang enggak pantas, ditanya, Mas, Pak, jangan bawa masuk dulu mobil itu. Dari mana? Gaji Bapak berapa? Mobil Alphard ini harganya 1,2 juta. Mau bilang Alphard nggak bisa, Alphard. Dari mana nih Mas? Tanya yang baik-baik. Wah ini sudah. Nah, istri menolak. Anaknya mendengar langsung keluar dari kamar, tanya pada bapaknya, kalau bapak nggak mengembalikan tak laporkan ke KPK. Nah gitu. Ini keluarga yang menjalankan At-Tahrim ayat 6. Tapi kalau At-Tahrim ayat 6 dilanggar, ya sudah, sumber korupsi itu kalau yang jadi pejabat suami, yang menjadi provokator istri, anak, cucu, mungkin besan. Tapi kalau yang jadi pejabat istri, yang jadi provokator itu suami, anak, cucu, besan. Itu kalau tidak menjalankan ajaran agama dengan benar. Oleh karena itu, habis pengajian ini, setiap orang yang hadir di pengajian ini maupun yang mendengar di berbagai tempat di penjuru seluruh dunia, kecuali yang belum bisa mendengarkannya, maka harus punya satu tekad bahwa yang namanya korupsi itu harus menjadi kesepakatan kita bersama. Kesepakatan apa? Yaitu sebagai musuh bersama, harus dimusuhi sampai semenit sebelum kita dikubur. Nah, jadi oleh karena itu sepulang dari pengajian ini, mari kita mempunyai semangat untuk menjadikan korupsi ini sebagai musuh bersama. Kemudian yang terakhir sebelum masuk ini, saya ingin menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi ini harus menjadi agenda umat Islam. Umat Islam itu jumlahnya terbesar di Indonesia. Negeri sedunia ini yang jumlah umat Islam yang terbesar adalah Indonesia. Kita syukuri. Justru karena kita umat Islam terbesar, kita harus bisa menjadi contoh. Mengajak umat beragama yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu dan sebagainya. Kita ajak mereka itu. Mengapa diajak? Nabi kita sudah memberikan contoh melalui piagam Madinah. Waktu itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan musuh-musuh yang banyak sekali. Lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Yahudi, kaum Nasrani dan sebagainya. Berbagai kelompok-kelompok suku itu dipimpin, diajak menghadapi musuh bersama, lalu dibuat piagam Madinah, diteken. Nah, tanda tangani. Yang memimpin Nabiullah Muhammad SAW. Itu kalau kita sudah diberi penjelasan dalam Al-Quran, Nabi itu uswatun hasanah, maka kita mengikuti Nabi. Kalau mau ikut Nabi, maka selamat dunia akhirat. Surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas, dan seterusnya. Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi akibat perbuatan tangan manusia. Korupsi itu merusak akhlak, merusak akidah,
merusak moral, perilaku, budi pekerti dan sebagainya. Tidak ada korupsi dan koruptor itu yang hidupnya tenang. Tidak ada. Kalau kelihatan tenang, cuma pura-pura. Ketika sudah mau dimasukkan sel, keringetnya keluar sak jagung-jagung itu. Kami sering melihat itu di Jakarta. Sebelum dibuktikan oleh jaksa KPK, membantah. Ditanya wartawan, Bapak, KPK memberitakan Bapak terlibat kasus yang terkait dengan pengadaan kitab suci Al-Quran. Itu ada seseorang yang ditanya wartawan gitu. Astagfirullahaladzim. Itu tidak benar itu. Wani-wani ini astagfirullahaladzim. Itu. Ada orang yang mau korupsi. Kalau kencanan itu nanti malam ketemu ya di pengajian. Itu bukan ketemu di pengajian betul. Artinya ketemu di satu hotel. Lah supaya selamur itu tidak ketahuan KPK, nanti ketemu di pengajian. Ini kok bahasa-bahasa antar korupsi. Suka meminjam nama-nama Islam itu loh. Itu kan penghinaan terhadap Islam oleh mereka sendiri. Nah sekarang mari kita lihat Indonesia. Indonesia ini negara yang luar biasa kekayaannya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat kekayaannya, Bapak Ibu bisa baca di situ, tapi sekaligus bisa dibaca di layar monitor. Layar monitornya ada di setiap lantai itu. Canggih nih MTA. Canggih tenan. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjadi anggota MTA. Nah, gitu. Diterima nggak Pak? Nah, terima. Wah langsung saja Pak. Anggota istimewa, kalau ada anggota istimewa, wadah. Ini karena Muslim, jadi saya walaupun belum anggota MTA merasa saudara seiman, seagama. Jadi harus ba'duhum awliya'u ba'din. Demikian juga dengan Muslim yang lain. Bahkan dengan yang tidak seagama pun kita harus saling tolong menolong dalam urusan yang ta'awanu alal birri wat taqwa. Itu. Jadi orang Islam itu enak-enak loh. Enak sekali dah. Kalau ada orang Islam yang tidak merasa enak dengan Islam, itu mungkin belum bisa meresapi keislamannya. Kalau sudah meresapi keislamannya, enak. Pengajian ini nanti mesti sampai saya berikan sampai jam 3 mesti kuat itu. Tadi saya nyuwun pirsa Pak Sugino sampai jam itu terserah. Wah, terserah. Nah, saya biasa pidato sampai berjam-jam, dan nanti kalau misalnya sampai jam 2 saya mau nguji, ayo kuat-kuatan. Nah. Indonesia ini merupakan negara yang kekayaannya di bidang hutan bisa dilihat. Hutan terluas nomor 3 sedunia. Tapi banyak orang yang memperkosa hutan ini. Manusia yang memperkosa hutan itu. Yaitu manusia-manusia yang seperti orang hutan. Artinya dia tidak memiliki akhlakul karimah. Lalu merusak hutan tadi. Kekayaan dengan aneka ragam hayatinya 15,3% dan seterusnya. Yang itu kalau kita nilai dengan rupiah enggak terhitung. Sekarang halaman 6. Penghasil timah nomor 2. Pengekspor batu bara nomor 3 sedunia. Penghasil tembaga terbesar 3 sedunia. Pengekspor LNG ya, nomor 3 sedunia. Kemudian halaman 7. Luas wilayah Indonesia, luas perairannya bisa dilihat sendiri. Kemudian sumber daya laut dengan potensi ekonomi sudah kami hitung di kantor KPK, itu per tahun bisa menghadirkan uang kepada negara 7.200 triliun per tahun. Padahal anggaran Indonesia itu per tahun yang sekarang 2012 Bapak Ibu yang terhormat itu 1.300 triliun. Ini per tahun 7.200 triliun. Jadi 6 kali lipat APBN.
Pertanyaannya, kalau kekayaan laut ini kemudian dipreteli, digondol oleh modal-modal asing, maka Indonesia akan menjadi pulau-pulau yang mereteli seperti tadi digambarkan tadi. Nah, loh, Pak Busro, apakah mungkin kekayaan laut itu dipreteli? Oh, bukan mungkin, sekarang ini sudah terjadi. Itu tugas KPK sedang menelusuri ke sana juga. Jadi tugas kami ini menelusuri batu bara, kelautan, pertanian, dan sebagainya yang diduga keras dilaporkan masyarakat atau hasil penelitian kami itu disalahgunakan. Kita ini punya Undang-Undang Dasar, pasal 33 ayat 1 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau ada orang-orang yang diberi amanat untuk mengelola kekayaan laut, kekayaan tambang emas seperti di Freeport, kekayaan migas di berbagai tempat di Indonesia, tapi kemudian dia gunakan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan maaf parpolnya, tapi nggak usah sebut parpolnya, nanti tidak tersinggung. Nggak baik itu menyinggung orang, nggak disinggung kan sudah tersinggung terus gitu. Itu. Maka orang-orang inilah yang kemudian melanggar pasal 33 ini. Siapa itu pelanggarnya? Yang melanggar adalah orang yang punya kekuasaan. Loh, kok bisa kekuasaan mereka peroleh? Lah, mereka ikut pemilu. Ikut pemilu yang 2009 itu. Loh, kok bisa jadi pejabat? Ya karena lewat pemilu kemudian dapat suara. Kok bisa dapat suara? Ya karena didukung oleh rakyat. Karena dipilih. Nah kalau gitu yang milih tanggung jawab dong. Wah iya jelas. Jadi kalau milih orang itu tidak tahu informasi yang lengkap, kemudian yang dipilih itu ternyata maaf pencuri-pencuri, maka yang memilih nanti akan terkena ayat wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal afidata qalilam wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau kita itu tidak punya informasi yang benar, yang sahih untuk memilih seseorang calon wali kota Solo misalnya, yang dulu maupun yang sekarang itu, nggak usah disebut namanya, nah gitu. Memilih calon bupati dan seterusnya, presiden dan sebagainya. Kemudian karena kita tidak tahu memilih, yang dipilih ternyata orang yang suka merampok itu, maka yang memilih itu nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Nah ini sekaligus ceramah plus pengajian. Apakah gambar itu sekarang masih ada? Masih. Di gambar ini gambarnya masih ada. Tapi apakah masih ada orang-orang yang seperti itu? Masih. Banyak enggak Pak Busro? Banyak. Berdasarkan sensus penduduk kita ini yang keseluruhannya 237,6 juta. 31 juta orang masih berada di bawah garis kemiskinan. Lalu 8,12 juta orang masih menganggur. Semuanya itu akibat dari terutama korupsi. Karena korupsi itu ganas, buas. Walaupun pelaku korupsi itu kalau kami amati lewat kantor KPK, ada yang ketika berembuk mau ngerampok uang negara itu merembuknya itu dengan sikap seakan-akan khusyuk. Long mau korupsi kok pakai insya Allah ya ketemu di sana ya. Oh ketemu insya Allah. Jadi ini loh, nggak ada koruptor itu nggak bohong. Dia yang membohongi diri sendiri, membohongi keluarganya, membohongi rakyat dan membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Keuangan negara kita ini pendapatannya 2011 1,86 triliun, belanjanya 1, hutangnya Ibu Bapak sampai tahun kemarin itu hutangnya
1,75491 triliun. Bunganya per tahun 115,21 triliun. Karena kita ngutang pada luar negeri. Mengapa kekayaan yang dimiliki negara Indonesia belum membuat rakyat makmur sehingga masih ada yang gambarnya seperti itu? Jawabannya karena salah kelola, salah mengelola. Padahal kekayaan kita itu selain yang tadi saya sebutkan, ini ada data yang menarik juga. Misalnya di Freeport itu di sana ada tambang emas, di sana ada biji pasir besi dan seterusnya. Ini diperjanjikan oleh negara dengan Indonesia, perjanjiannya itu 81,28% itu keuntungannya ke Amerika. Jomplang. Terus di Jawa Tengah ini ada Blok Cepu. Blok Cepu. Blok Cepu itu diperhitungkan kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, kekayaan Blok Cepu itu bisa mencapai 1.600 triliun. Total kerugian negara dari sektor tambang mencapai 345,9 triliun atau setara dengan 2 kali anggaran kesehatan negara. Artinya setiap tahun negeri ini dirugikan 38,4 triliun rupiah per tahun. Angka yang sangat besar sekali. Kerugian itu muncul akibat pengelolaan sektor ekstraktif yang tidak transparan, tidak jujur, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi itu kayak apa toh? Kok Indonesia ini korupsinya pernah juara 3 sedunia? Pernah juara 3. Lalu juara kok korupsi, juara kok nyolong, juara kok ngutil itu nyolong itu, ya. Sehingga ada orang bilang, oh koruptor itu tepatnya diberi nama Sartil Mahmud. Neng pasar ngutil, neng omah grumut. Nah, gitu. Setelah kami melakukan kajian-kajian, karena di KPK itu banyak sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana psikologi, pendidikan, akuntan, dan sebagainya, maka berbagai sarjana yang bergabung di KPK itu melakukan kajian, akhirnya ketemu sumber dari korupsi itu ialah siapapun juga, terutama yang mengelola negara, pemerintah pusat maupun daerah, itu cara mengelolanya mencerminkan rumus CDMA. C itu korupsi, ya. D itu melakukan penyimpangan-penyimpangan yang penyimpangan itu sesungguhnya boleh dalam hal-hal tertentu, tapi penyimpangan itu harus dilakukan melalui musyawarah. Nah, ini tidak. Penyimpangan itu dilakukan hanya oleh seseorang aja. Tapi sebetulnya penyebab korupsi yang paling mendasar adalah hilangnya iman atau tidak difungsikannya iman. Iman hadir ketika hanya di masjid. Iman hadir ketika hanya umroh dan haji saja. Habis itu di kantor enggak beriman. Ini enggak benar. Kalau mau beriman di kantor juga beriman. Mau membeli mobil dinas, jangan mobil yang mewah-mewah. Masa pejabat-pejabat mobilnya Royal Salon. Crown Royal Salon. Waktu itu ini cerita sedikit. Waktu itu saya diamanati menjadi ketua komisi yudisial. Tugas saya ngawasi hakim. Hakim itu masih banyak yang harus diawasi. Walaupun banyak hakim yang jujur-jujur itu banyak. Di Solo ini ada hakim yang jujur, saya tahu. Mungkin sudah pindah. Jadi jangan digebyah, ya semua hakim jelek, jangan, itu enggak benar juga. Sama dengan polisi. Polisi itu masih banyak yang jujur, yang hidupnya sederhana karena enggak mau korupsi, enggak mau malak di jalan-jalan. Banyak polisi kayak gitu. Bahkan ada jenderal polisi yang kemarin belum lama ketemu, rumahnya sederhana. Karena saya ke rumahnya sederhana, itu jenderal bintang 3 itu. Jadi ibu-ibu dengan bapak-bapak dengan polisi harus percaya. Ya, walaupun 1-2 kemarin sedang urusan dengan KPK, itu urusan KPK lah. Nah, gitu. Itu cuma sedikit tapi bintangnya gede-gede gitu loh. Nah, enggak apa-apa itu. Kami menegakkan kebenaran dan enggak boleh
nggak boleh menyimpang dari itu. Nah, kemudian Jumat malam kantor kami itu didatangi 147, hampir 2 kompi orang seperti polisi. Itu kami tenang-tenang saja, itu maksudnya jaga kantor KPK kok itu. Nah itu maksudnya baik, oh enggak diundang kok datang, itu kan ya harus kita bersyukur gitu loh. Nah, jadi banyak polisi, jaksa, hakim ini yang masih baik-baik. Tapi kalau ada informasi di daerah ibu bapak, ada polisi, jaksa, hakim yang mulai informasinya menarik-menarik, misalnya alpratnya 5 tadi, hamsternya 10, Camry-nya dan seterusnya. Nah ini perlu itu dicermati. Kami ini kenal lama dengan Pak Sugino. Pak Sugino juga pernah saling ngomong-ngomong dengan kami. Dan kami ingat, janganlah kamu melihat orang-orang yang di atasmu saja di bidang harta benda. Tapi hendaklah kamu juga melihat orang-orang yang jauh lebih menderita dari kamu. Lupa saya hadisnya. Jadi ini Nabi kita itu sempurna mengajarkan, kalau kamu itu tidak pernah melihat orang-orang yang ada di bawah yang lebih rekoso, maka kamu melihat orang-orang yang lebih di atas, kamu tidak akan pernah bersyukur. Jadi ini, dengan demikian, kembali kepada rumus tadi, CDMA tadi, ini kalau pengelolaan negara ini hanya ditentukan oleh segelintir orang, biasanya akan terjadi korupsi. Apalagi kalau segelintir orang itu nak nderek. Apakah ada hubungannya orang pinter itu dengan perilaku tidak korupsi? Sekali lagi ada pertanyaan. Apakah kalau orang pinter sudah sarjana dan sebagainya, jabatannya mentereng, itu mesti tidak korupsi? Di Indonesia tidak menjamin. Data nomor 22 menunjukkan, ini data yang hanya ada di KPK. Nomor 22, halaman 22. Kalau guru SD zaman kuno dulu, koco lolikur. Nah, koco lolikur. Halaman 22. Anggota DPR pusat maupun daerah yang sudah diproses di KPK jumlahnya 65. 65 anggota DPR pusat dan daerah. Ya. Menteri kepala lembaga 6. Duta besar 4. Dosen, lalu gubernur 8, wali kota bupati 31, pegawai negeri eselon 1, 2, 3, 106. Oh banyak kan. Hakim yang tugasnya memberantas korupsi, terakhir malah ditangkap oleh penyidik KPK di Semarang itu, Bu Kartini Manurung sama Pak Heru, hakim korupsi. Hakim memberantas korupsi malah ditangkap tangan oleh KPK karena menerima suap. Suap itu termasuk unsur korupsi. Nah hakimnya alhamdulillah masih 5. Mudah-mudahan tidak tambah lagi lah, menyedihkan itu. Totalnya 332. Ini belum yang diurusi oleh polisi dan kejaksaan. Akar penyebab korupsi, krisis identitas dan orientasi kemanusiaan. Nah kemudian yang keempat itu, agama belum diajarkan menjadi kekuatan perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik pemerintahan dan negara. Mari ibu bapak sekalian yang saya muliakan, hadirin, agama ini tidak hanya rukun Islam saja. Agama ini perlu juga difahami untuk ngurus negara. Jaksa yang baik itu berarti jaksa yang menjalankan fungsi agamanya. Presiden, menteri, jaksa, polisi, hakim, anggota DPR pusat maupun daerah yang menjaga duit rakyat, berarti dia menjalankan agamanya. Apakah ada itu Pak Busro? Ada. Namun juga ada yang mengkhianati. Nah, oleh karena itu agama ini kita jabarkan pengertiannya. Loh, itu kok ada pejabat baru jabat setahun kok aneh-aneh. Rumahnya tetangganya dibeli langsung. Rumahnya padahal semula cuma RS. Luasnya 15 meter. Sangat sesak, sangat susah, sangat untuk selonjor juga nggak bisa. Kok kemudian tugas di Jakarta 1 tahun rumah tetangganya dibeli semuanya. Nah ini menarik ini. Harus ditanya itu.
Kalau hasil penyelidikannya ternyata ada indikasi korupsi, lempari itu, bukan rumahnya yang dilempari, tetapi laporkan kepada Pak Polisi setempat. Laporkan ke Kejaksaan setempat, laporkan ke KPK. Jangan semuanya langsung ke KPK. KPK jumlahnya pegawainya cuma 740. Padahal di Malaysia itu jumlah pegawai KPK hampir mendekati 4.000. Penduduk Malaysia itu cuma 30 juta, Indonesia 230. Sana penduduknya 30 juta, pegawai KPK-nya mendekati 4.000. Indonesia 234 juta, pegawai KPK-nya 741. Mau tambah nggak bisa karena harus ada gedung baru. Gedungnya dia halang-halangi anggota DPR. Semua anggota DPR menghalang-halangi sejak 2008. Baru setelah kami dibantu oleh masyarakat sipil, semuanya membantu kecuali yang belum. Nah, tapi MTA membantu kok, itu sudah saya dengar. Maka demo di mana-mana antara lain mendorong supaya KPK segera diberi anggaran. Akhirnya anggaran itu yang semula dihalang-halangi oleh DPR, alhamdulillah sudah dicabut. Tahun depan kami akan mulai membangun gedung baru. Sehingga nanti kalau ada tamu-tamu dari MTA datang, kami terima di sana. Kami terima dan kami akan berusaha untuk memberikan ceramah di sana dengan televisi di setiap tingkat dan ruangan. Haha, gitu. Mosok kalah karo MTA. Padahal podo-podole pakai kuplok ya toh. Nah, enggak boleh kalah, minimal imbang gitu. Nah, jadi agama itu belum diajarkan menjadi kekuatan yang melakukan perubahan-perubahan. Nah, jadi agama itu harus difahami seperti itu. Ini cukong-cukong ini banyak. Pemilu besok ini sudah ada cukong yang ngincer ini. Coba, kalau presiden yang terpilih ini adalah dicukongi oleh ini, angka-angka korupsi itu pasti akan naik. Pasti udah. Mengapa pasti? Karena kami punya hitung-hitungannya, kami punya analisisnya. Kalau korupsi terus begini terus, maka kasihan polisi yang akan ditugaskan di daerah-daerah itu. Polisi akan mengejar pencuri, duitnya nggak cukup untuk nambah bensin. Karena anggarannya sedikit. Nah, kasihan kan yang disalahkan polisinya. Dan seterusnya. Itu banyak polisi yang mengeluh seperti itu, harus kita bantu. Caranya bantu gimana? Bersihkan negara ini dari tikus-tikus wirok tadi. Bukan tikus selurut. Apalagi tikus piting. Tikus wirok yang hidupnya di got-got itu loh. Apapun juga mau itu. Sandal mau, semen mau, sepatu mau, Al-Quran juga mau. Wah, repot. Jadi proses-proses politik di halaman 23 tadi, hampir semua proses-proses politik itu diwarnai dengan korupsi. Korupsinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk suap. Maka kami harus mentausiai Bapak Ibu. Kalau Ibu nanti Bapak Ibu pulang di daerah masing-masing, kemudian tidak lama lagi ada pilkada di tempat Bapak Ibu, di sana ada berita-berita calon si A si B sudah mulai bagi-bagikan uang, tolak mentah-mentah dan jangan pilih. Dikatakan golput, tidak urusan. Biaya yang sudah diberikan oleh rakyat melalui APBN kepada KPK sejak 2004 efektif, 2003 efektif sampai sekarang ini, sudah saya tanyakan pada Sekjen sebulan yang lalu, anggarannya itu kurang lebih 2,5 triliun. Lalu prestasi atau hasil KPK apa? Di bidang penyelamatan keuangan negara nomor 1 halaman 30, kami sudah melakukan penelitian tentang penjualan minyak dan gas di Indonesia. Kami temukan bukti ada penyelewengan di sana. Penyelewengan itu ketemu dengan jumlah uang yang sebesar 152,4 triliun, 9 triliun rupiah. Uang ini sudah parkir di luar negeri. Akhirnya kami undang Menteri Keuangan, kami undang manajemen BP Migas waktu itu.
Mengapa ada seperti ini? Akhirnya sepakat, uang ditarik. Yang penting uang ditarik. Dan kami sudah ngecek sendiri. Ayo uang segera ditarik, masukkan ke rekening bank-bank pemerintah. Kami ngecek ada belasan atau mungkin lebih dari itu bank-bank pemerintah. Semuanya kebagian 152,9 triliun rupiah. Nah begini kok ada anggota DPR Jakarta preteli itu KPK itu. Iki wong piye to ki ya? Kurangi kewenangannya. Revisi undang-undang KPK, walaupun akhirnya kami lawan bersama rakyat, mundur ngacir mereka. Ngacir. Pokoknya kekuatan itu pada rakyat sudah. Asal rakyat itu masih ikhlas dan pengajian-pengajian ini juga ikhlas, memberantas korupsi juga ikhlas. Intan surullah hayan surkum wa yutsabit aqdamakum. Jelas itu. Udah pelindung kita itu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu. Tidak ada lain. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, koruptor-koruptor yang sudah berhasil kami jerat itu, kami tentukan uang kerugian yang harus dibayar. Pertama jumlahnya 134,7 M. Agak sedikit. Kemudian dari kerugian keuangan negara yang diselamatkan dari para koruptor itu, yang ketiga 875 M. Jadi yang nomor 2, nomor 3 ini kalau digabung 2 triliun, digabung dengan yang 152 berarti 154 triliun rupiah. Itu prestasi KPK dari satu sudut. Dengan demikian KPK ini mencerminkan lembaga yang sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat kepada sesamanya. Sebaik-baik lembaga negara yang membawa manfaat itulah KPK. Tentu tidak hanya KPK sendirian, banyak juga yang lain. Polisi jaksanya juga banyak. Jaksa, hakim banyak juga. Enggak usah, banyak mana sama KPK? Saya enggak usah jawab lah, nanti sombong itu. Enggak usah jawab itu. Sudah tahu lah. Kalau sudah tahu enggak usah tanya ya. Nah, kemudian apa Ibu Bapak yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat? Pertama, mari kita mulai dari keluarga. Keluarga ini menjadi ajang untuk mendidik pemimpin. Keluarga kita jadikan sepakat Bapak Ibu anak, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang menjadi petugas-petugas negara, apakah itu Pak Lurah, Camat, Wali Kota, Sekdan, segala macam, sampai Presiden, DPR bersama daerah, ada yang jadi polisi, jaksa, hakim, KPK dan sebagainya, selalu diingatkan oleh istri dan anaknya. Penting sekali itu. Coba kalau koruptor itu di rumah membawa harta yang aneh-aneh ditolak istri, ya kan nggak bisa lagi. Jamaah MTA dan ormas-ormas lain wajib mengawasi penyusunan APBD dan belanja APBD. Saya dengar tadi MTA ini sudah berkembang di berbagai penjuru. Alhamdulillah. Tampak, wah ini pengajian kok segede ini. Luar biasa lah ini. Jadi kalau ada yang nanti gembosi KPK, saya nggak khawatir. Beres dengan MTA ini. Yang terakhir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Rod ayat 11. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu telah berusaha melakukan perubahan terlebih dahulu. Artinya korupsi itu tidak mungkin dan jangan diharap berubah, hilang jika kami di KPK bersama Pak Polisi, jaksa, hakim, pengacara-pengacara yang jujur-jujur, dan semua komponen umat bangsa, umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, Buddha dan sebagainya bersatu keroyok koruptor itu bareng-bareng. Kita jadikan kekuatan-kekuatan ini seperti kekuatan semut nganggrang itu ya. Semut nganggrang itu hitam-hitam, kalau sudah gerombolan semut nganggrang itu wah medeni. Nah, sehingga koruptor harus kita bikin wedi itu. Harus itu. Semut aja bisa medeni, masa umat Islam enggak medeni? Medeni untuk koruptor enggak apa-apa.
Nah, yang terakhir sekali. Untuk apa kita masuk MTA? Untuk apa kami ikut yang lain-lain? Kalau bukan li'ila likalima tilah. Bukan semata-mata untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita perkuat MTA sebagai alat untuk menuju ke surga. Kita perkuat KPK, kepolisian, kejaksaan sebagai alat masuk ke surga dan menolong orang-orang miskin. Kalau sudah seperti itu, maka nanti Allah akan bertanya, fa aina tadhhabun? Mau kemanakah kamu? Jawaban kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.